Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, selamat berjumpa kembali di kelas seni budaya. Pada kesempatan ini kalian nanti akan mempelajari seni teater, di mana isi dari materi ini adalah tentang pengertian, jenis, unsur dan fungsi-fungsi dari seni teater. Oke, langsung saja kita mulai dari tujuan pembelajaran. Ya, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis karya seni teater itu apa saja. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur karya seni teater itu apa saja. Jadi yang membentuk untuk sebuah karya seni teater. Selanjutnya, kalian juga akan mampu mengidentifikasi fungsi dari seni teater itu apa. Nah, kita masuk kepada pengertian. Untuk pengertian secara bahasa, sebenarnya teater itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu adalah teatron, yang artinya adalah gedung pertunjukan. Ya, nih, teatron sendiri itu diserap diserap oleh bahasa Inggris, ya, diserap oleh bahasa Inggris menjadi teater, dan kemudian diserap lagi oleh bahasa Indonesia menjadi teater. Nah, pada awalnya sebenarnya awal artinya adalah gedung pertunjukan. Yang kedua yaitu adalah dari arti istilahnya, maka teater itu ada dua arti. Yang pertama arti sempit, ya. Apa itu arti sempitnya? Yaitu adalah kisah kehidupan manusia. Ingat ya, kisah kehidupan manusia yang diangkat di atas pentas dengan disaksikan oleh orang banyak. Jadi di sini singkatnya adalah segala kehidupan manusia, cerita tentang manusia, tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia itu ditulis, kemudian didukung dengan tata pentas, tata cahaya, tata rias, tata panggung dan sebagainya, dan ini disaksikan oleh orang banyak. Nah, biasanya sih memang dia dalam arti sempit ini biasanya di indoor, ya. Oke, next. Nah, kalau ada arti luas berarti ada arti kalau ada arti sempit berarti ada arti luas. Nah, arti luasnya seperti apa? Nih, teater itu dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Jadi di sini apapun yang ditunjukkan di depan orang banyak disebut dengan teater dalam arti yang luas. Seperti apa? Misalnya tari-tarian, kemudian mungkin pertunjukan debus, pengamen, ya, pengamen jalan, bahkan mungkin juga topeng monyet. Bisa juga itu disebut sebagai teater dalam arti yang luas. Seperti apa bentuk teatron? Nah, yang ada di Yunani, peninggalannya masih ada. Nah, seperti ini. Ini teatron, ini kurang lebih sekitar atau bisa menampung sekitar 5.000 orang. Dan di sini adalah tempat pertunjukannya, dan ini adalah tempat backstage-nya, ya, atau belakang panggungnya. Mereka biasanya ada koor penyanyinya, terus kemudian ada pemainnya. Nah, mereka itu biasanya melakukan teater itu untuk persembahan para dewa. Nah, ini ya, ilustrasinya seperti ini. Kalau dibuat namanya ini semacam rekonstruksi, ya. Nah, ini bentuk teatron seperti ini. Oke. Next. Sering kita katakan teater dengan drama itu sama, ya. Apa itu teater atau drama? Itu kadang-kadang mengatakan suatu hal yang sama. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan, ya. Kalau teater itu berkaitan langsung dengan pertunjukan. Jadi ketika
sebuah drama itu dipentaskan, ya, sebuah peristiwa dramatis dan segala macam itu dipentaskan, itu disebut dengan teater. Jadi ada yang mengatakan berkarya teater. Nah, kemudian teater sendiri itu adalah visualisasi drama atau drama yang dipentaskan. Itu adalah teater. Sedangkan drama sendiri berkaitan dengan lakon atau naskah yang akan dipentaskan. Ya, naskahnya sendiri itu disebut dengan drama karena dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang dramatis misalnya. Itu ya. Oke, kedudukannya seperti apa? Kita lihat bagian kedudukan teater dengan drama. Nah, di sini inti dari berteater itu adalah sebenarnya drama. Ya. Jadi drama sendiri nanti akan diwujudkan atau dimanifestasikan dalam bentuk karya teater. Teater berarti bentuk aktifnya, sedangkan drama adalah bentuk pasifnya. Next, kita lihat apa saja. Nah, sekarang kita masuk ya, ciri-ciri teater. Yang pertama kita bahas jenis-jenis teater itu apa saja. Kita lihat, oke. Jenis teater secara umum ada dua, yaitu teater tradisional dan teater non-tradisional. Ada yang menyebut non-tradisional dengan teater modern. Ya. Teater tradisional kita bagi lagi menjadi teater rakyat, teater klasik, dan teater transisi. Kita akan jelaskan satu persatu. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan teater tradisional? Yaitu adalah teater yang muncul atau dia itu bersumber, berakar, dan menjadi milik diri dari masyarakat dan lingkungannya. Artinya dia itu muncul pertama kali, berkembang, itu dari masyarakat dan lingkungan tertentu. Otomatis antara masyarakat satu dengan yang lain itu terjadi perbedaan ciri. Misalnya teater di Betawi atau lingkungan DKI Jakarta, wilayah Jakarta, kita kenal dengan lenong, ya kan? Nah, kita ke Jawa misalnya kita punya teater daerah tradisional, yaitu adalah ketoprak atau ludruk misalnya. Di Sumatera Barat atau Padang kita kenal dengan randai misalnya. Kondo Buleng di daerah Sulawesi. Nah, ini masing-masing memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi milik masyarakat tersebut. Nah, kemudian dia dibagi lagi menjadi teater rakyat, di mana teater ini lahir dari spontanitas kehidupan masyarakatnya. Biasanya ini berkembang di daerah pedesaan atau muncul awal dari daerah pedesaan. Bahasanya biasanya lebih mudah dimengerti karena dekat dengan rakyat ya. Dan ini nanti akan ada contoh-contohnya. Berikutnya teater klasik, yaitu teater yang lahir dari lingkungan istana atau keraton. Karena dia berada di lingkungan istana atau keraton, maka pendukungnya biasanya kalangan bangsawan ya. Nah, karena kalangan bangsawan, otomatis bahasanya kadang-kadang juga susah dimengerti. Dan kemudian cerita-ceritanya pun seputar kerajaan, mungkin kalangan dewa-dewa gitu. Itu adalah teater klasik. Berikutnya adalah teater transisi. Apa itu teater transisi? Yaitu teater tradisional sebenarnya, bagian teater tradisional, tapi dia dipengaruhi gaya barat ya. Jadi ada unsur-unsur Eropanya, entah itu dari elemen musiknya, busananya, atau bahkan mungkin ceritanya. Ini perubahan, karena transisi perubahan dari teater tradisional ke teater modern ya, atau non tradisional. Jadi transisi biasanya sih perkembangannya setelah bangsa-bangsa Eropa masuk ya, atau mungkin bangsa Arab atau bangsa Eropa masuk. Nah, itu mulai muncul teater transisi. Nanti akan muncul setelah teater transisi teater modern. Oke. Nah, teater non tradisional atau modern adalah teater yang tumbuh dan berkembang di masyarakat kota besar. Ini bisa diberi highlight ya. Di sini masyarakat kota besar, otomatis teater-teater yang sekarang berkembang
entah itu dengan bentuk pantomim, mungkin teater musikal. Nah, itu termasuk teater modern atau teater non tradisional. Oke. Nah, kita masuk kepada apa sih ciri teater tradisional. Yang pertama, biasanya menggunakan bahasa daerah setempat, ya, bahasa-bahasa daerah, otomatis lah yang ada di Jawa bahasanya bahasa Jawa, ketoprak misalnya bahasa Jawa, ludruk bahasa Jawa Timuran, randai karena di Padang berarti bahasa Padang, dan sebagainya. Biasanya banyak melakukan improvisasi. Kenapa banyak improvisasi? Karena memang tidak ada naskah yang baku, tidak ada naskah yang memang harus diikuti secara tepat, ya. Jadi di sini pemain boleh improvisasi. Ada menyanyi dan menari, kemampuannya menyanyi dan menari itu diperlukan oleh pemain teater tradisional. Kemudian diiringi musik daerah sesuai dengan daerah masing-masing. Gambang kromong misalnya itu dimiliki oleh Lenong Betawi, atau gamelan itu di Jawa. Kemudian di sini ada banyolan atau candaan, ya. Di sini ada candaan-candaan. Kemudian suasananya akrab antara penonton dan pemain. Nah, kita lihat ya, misalnya di Lenong itu kan ada woi penonton, wuih. Nah, itu menunjukkan keakraban. Akhirnya muncullah suasana santai. Itu adalah ciri teater tradisional. Contohnya apa saja? Bisa kita lihat di sini. Ludruk ini adalah dari daerah Jawa Timur, Surabaya ya tepatnya. Ketoprak dari daerah Jawa Tengah, di bagian Jogja juga. Kemudian Mamanda dari Kalimantan, ya. Nah, nanti kalian bisa cari lagi selain teater rakyat yang sudah diberikan di sini. Berikutnya, contoh teater klasik ada wayang orang, wayang kulit ini dari Jawa, ya, wayang golek dari Sunda. Nah, kita lihat di sini aturan-aturannya memang cukup ketat ya untuk teater klasik sendiri, karena memang bahasanya tuh bahasa yang kadang-kadang tidak semua masyarakat Jawa juga mengerti. Ceritanya juga sekitar ya misalnya kalau kita wayang itu tentang Ramayana, Mahabharata, itu cerita-cerita klasik. Berikutnya ini contoh teater transisi. Ini ada komedi Istanbul, ya, Istanbul, dan kemudian wayang senggol. Komedi Istanbul kita lihat itu busananya, kemudian alat musiknya ini sudah mulai ada perkembangan dari teater tradisional. Nah, wayang senggol sendiri sebenarnya kenapa disebut wayang senggol? Karena tidak boleh ada dipertunjukkan adegan untuk pertempuran. Jadi adegan pertempurannya menggunakan senggol-senggolan yang disebut dengan wayang senggol. Oke. Berikutnya kita akan melihat perbedaan antara teater tradisional dengan non tradisional. Apa sih perbedaannya? Yang pertama adalah biasanya teater tradisional itu anonim, tidak ada penciptanya. Ya, contoh misalnya Sangkuriang atau Ngaling Kundang, itu kita tidak tahu siapa pengarangnya atau penciptanya. Kalau teater non tradisional atau modern itu biasanya diciptakan, ada pengarang naskahnya siapa, ya. Kemudian teater tradisional itu diwariskan turun temurun. Ya, kalau di non tradisional itu temporal, insidental, ya. Kapan dia dilaksanakan biasanya juga ada posternya dulu. Atau mungkin ada di waktu-waktu tertentu, ya. Nah, biasanya teater tradisional bersifat spontan. Maksudnya itu yang tadi, biasanya dia di atas panggung karena biasanya nggak ada naskah, akhirnya mereka spontanitas, improvisasi lebih banyak. Dan di sini teater non tradisional itu direncanakan, harus dibentuk dulu manajemennya, manajemen artistik, ada produser, non artistik dan segala macam. Kemudian ini tidak ada naskah yang baku, ya. Kenapa tidak ada naskah yang baku? Karena orang sudah tahu bagaimana alur ceritanya Sangkuriang, ini si Pitung, nah, semuanya sudah tahu. Jadi
Teater tradisional biasanya mengangkat juga cerita-cerita rakyat. Kemudian kalau teater modern naskahnya sudah baku, sudah memang sudah dicetak ya, udah ditulis ya, ada pengarangnya, dan ini relnya udah jelas. Kalau di teater tradisional itu ada biasanya untuk media-media upacara ya, dan kalau teater modern itu untuk hiburan, bahkan untuk komersial juga. Next. Oke, yang pertama tadi sudah, yaitu kita membahas jenis-jenis teater. Sekarang kita yang kedua, yaitu membahas unsur-unsur pembentuk karya teater itu, atau seni teater itu apa saja. Yang pertama adalah naskah. Apa itu naskah? Yaitu adalah bentuk tertulis cerita drama yang akan divisualisasikan menjadi pementasan. Ini adalah relnya ya, relnya untuk mementaskan sebuah karya seni teater. Yang kedua, pelaku seni. Pelaku seni itu siapa? Yaitu orang-orang yang terlibat dalam pementasan karya teater. Ada sutradara, ada pemainnya gitu. Nah, selanjutnya adalah tata pentas. Apa itu tata pentas? Yaitu adalah penataan tata pentas untuk mendukung pertunjukan teater. Di sini ada tata rias, tata busana, ya kan? Kemudian ada tata panggung dan segala macam. Nah, ini biasanya untuk tata pentas disebut dengan unsur pendukung. Untuk naskah itu disebut unsur penjalin, sedangkan pelakunya mulai dari pemerannya, sutradara atau pemerannya sendiri itu disebut dengan unsur utama. Karena unsur tubuh manusia itu adalah unsur pembentuk yang paling utama dari karya teater. Jadi tanpa ada tubuh manusia maka tidak ada seni teater. Next, kita jelaskan satu persatu ya, apa itu naskah. Naskah itu di dalamnya ada plot atau alur itu sama sebenarnya. Plot, alur itu sama, yaitu ada susunan cerita dari awal sampai akhir. Ada yang disebut plot maju, plot mundur, plot campuran. Nah, ya, disebut dengan plot. Kemudian di dalam plot itu ada tema, jadi pokok dalam karya. Misalnya temanya tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang legenda Nusantara dan segala macam. Nah, berikutnya setting atau latar cerita ini terbagi menjadi setting waktu, tempat, ataupun suasana. Dan yang terakhir adalah point of view atau sudut pandang sutradara. Jadi sutradara itu harus bisa mewujudkan atau memanifestasikan naskah lakon yang yang akan dipentaskan. Oke. Nah, berikutnya adalah yang kedua ya. Tadi naskah sudah, unsur yang pertama. Yang kedua, unsur yang kedua adalah pentas atau tata pentas. Ada tata panggung, tata busana dan rias, tata musik, tata cahaya. Ini tata panggung adalah pengaturan pemandangan selama pementasan berlangsung. Ada yang setiap adegan tata panggungnya bisa berbeda untuk menunjukkan suasana yang berbeda. Ada juga yang sama, ya. Oke, tergantung nanti perujatan seperti apa manifestasinya untuk dari naskah. Kemudian tata busana, pengaturan busana dan rias yang akan dipakai oleh para pemain. Kemudian tata musik, pengaturan musik, dan tata cahaya. Ini dua ini biasanya untuk mendukung suasana ya, tata cahaya dan musik agar pementasan itu kelihatan hidup. Next, ini yang tadi disebutkan pelaku seni. Pelaku seni itu antara lain adalah sutradara, pemeran, dan penonton. Ini yang disebut yang tadi unsur yang utama adalah ini.
Kalau dua unsur tadi, naskah itu disebut unsur penjalin. Kemudian kalau untuk pelaku seninya, terutama pemeran, ini disebut tubuh manusia ya, tubuh manusia sendiri itu adalah unsur utamanya. Di sini ada sutradara, pengatur, peramu, pengemas, dan pengarah di dalam karya teater. Kalau dalam teater tradisional itu ini biasanya disebut dengan dalang, sutradara itu dalang. Dan yang ketiga adalah penonton, orang yang menikmati karya teater. Oke, fungsi seni. Nah, ini pembahasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah fungsi seni. Pertama, media upacara, media hiburan, ekspresi, dan pendidikan. Media upacara, jadi di sini biasanya terutama untuk teater-teater tradisional, awal-awal perkembangan teater itu mereka sebagai media upacara. Jadi adanya sarana persembahan dewa, dan di sini tidak ada penonton. Kenapa? Kadang-kadang memang tidak ada penonton karena di sini pelaku dari teater tersebut ya sebagai penonton dan sebagai pelaku. Ini media upacara. Media hiburan ini sebagai sarana hiburan, ekspresi, untuk mengekspresikan gerak dan ucapan-ucapan. Jadi dalam berkarya teater itu ada ekspresi gerak dan ucapan. Dan terakhir, mengenal pendidikan, media pendidikan, yaitu mengenal nilai baik dan buruk dari pertunjukan. Yang baik dari sebuah pertunjukan kita ambil, yang buruk ya menjadi contoh untuk tidak kita tiru. Baik, sekian dan terima kasih untuk materi kali ini ya. Jadi semoga materi yang berkaitan dengan pengertian jenis unsur serta fungsi teater bisa dipahami dengan baik ya. Tetaplah semangat dalam belajar ya. Semoga kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal dengan baik setelah kalian memahami ataupun menyimak ya video pembelajaran ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya.